Semua negara itu berdaulat dan semua negara yang berdaulat punya hak mencetak uang atau money issuer. Jadi ada nggak hal yang membuat Indonesia bisa kekurangan rupiah? Tidak ada, karena kapanpun kita bisa cetak rupiah. Tidak akan pernah Indonesia kekurangan rupiah. Kalau kekurangan dolar, iya kita ada masalah urusan dengan dolar karena kita bukan dolar issuer atau penerbit dolar. Sekali lagi, kalau rupiah mungkinkah kita kekurangan? Sekali lagi jawabannya tidak mungkin. Jadi bagaimana bisa kita berhutang di dalam membangun negara ini? Kan geblek itu namanya kalau pejabat otaknya terprogram dengan doktrin-doktrin bahwa nanti kita inflasi lah, IMF marah lah, nanti jatuh nilai rupiah lah. Sekali lagi, perlu mungkin kita jelaskan. Selama cetak uang ada proyeknya, maka tidak akan ada inflasi. Sekali lagi, di dalam mencetak proyek tadi ada syaratnya. Ada 3. Nomor 1, proyeknya harus menggunakan produk dalam negeri 100%. Kedua, proyeknya harus produktif, memiliki kedalaman 10 atau 12 lapis. Dimana misalnya kita membangun jalan tol, besinya, semennya buatan Indonesia, SDM-nya Indonesia, truk angkutannya, traktor, backhoe, crane, semua buatan Indonesia, bahan bakarnya pun buatan Indonesia. Nanti isinya juga kendaraan Indonesia, jangan isinya wuling, cangan, ya jadi infrastruktur Cina kalau kayak gitu. Lalu yang diangkut pupuknya pabrik Indonesia, furniturnya kayu Indonesia, buatan pabrik Indonesia, ke pelabuhan untuk ekspor. Nah, itu baru mantap untuk ekspor. Jadi untuk membangun setiap proyek terbitkan surat IOU. Bener-bener IOU, saya menghutangin kamu, di mana negara nanti print money untuk membiayai proyek tersebut berbasis surat IOU. Dan terakhir, ini yang nomor 3, hukum mati yang korupsi uang tersebut, di mana dalam 5-7 tahun dana pembiayaan tersebut harus balik ke bank sentral tanpa kurang 1 lembar pun rupiah biru tersebut. Mengenai hukuman mati koruptor, ini kayaknya berlawanan dengan semangat peniadaan korupsi yang pernah didengungkan pemimpin bangsa sewaktu 2014 dulu. Sekarang melempem dengan perubahan revisi Undang-Undang KPK. Sedih saya. Kita semua yang punya hati pasti mengerti mengapa KPK dilemahkan. Karena kita tahu banyak politikus Senayan keganggu KPK. Para politikus yang membeli rakyat modalnya mahal dan sulit balik modal kalau pakai KPK kemarin. Buktinya 6 pemimpin partai disikat KPK, 100 kepala daerah dan kelembagaan sampai kementerian semua terjerat KPK kemarin. Dan yang terbanyak adalah anggota dewan yang katanya terhormat di pusat atau di daerah. Lebih dari 200 kasus disikat KPK. Karena itu KPK kalau kiprahnya kayak gitu harus dilemahkan oleh para oligarki, oleh para politisi, dan oleh para plutokrasi. Oligarki adalah sekelompok orang mengendalikan jalannya pemerintahan. Politikus tikus adalah politikus penuh konspirasi. Plutokrasi adalah kelompok orang kaya mengendalikan jalannya pemerintahan. Benteng penahan 3 kelompok manusia tadi hanya Pak Presiden Jokowi. Sekali lagi, penahan oligarki, penahan politisi konspirasi, dan penahan lajunya plutokrasi berkuasa adalah Pak Presiden Jokowi. Kepada siapa lagi selain beliau? Sekarang ketua KPK dari polisi. Semoga berani menghukum mati politisi konspirasi yang merugikan negeri. Ini semua demi proyek yang bisa dibiayai dengan printing money. Sekali lagi, salam tangis Ibu Pertiwi. Semoga KPK ke depan lebih berani menghadapi oligarki, plutokrasi, dan politisi konspirasi.